kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Ya, ketemu lagi dengan saya Lili Irmawanti, masih dalam mata pelajaran yang sama. Kita masih akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi di kelas 11 ini teman-teman masih akan saya ajak terus untuk belajar menjadi wirausaha. Kira-kira kita akan belajar apa aja? Yuk kita lihat kompetensi dasar pertama yang akan kita pelajari sama-sama itu di kelas 11 itu ada apa? Nah, sekarang kita akan belajar tentang haki. Ada yang pernah tahu apa sih itu haki? Ada yang tahu? Ya, haki adalah kepanjangan dari hak atas kekayaan intelektual atau biasa kita menyebutnya dengan copyright. Jadi, kalau teman-teman pernah dengar copyright, hak cipta, nah itu adalah hak atas kekayaan intelektual. Secara teorinya, haki merupakan terjemahan dari intellectual property right yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Jadi di sini konsepsi mengenai haki itu didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Nah, pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Jadi, secara sederhananya, apakah itu haki? Haki adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Kemudian, kenapa sih seorang wirausaha itu harus mengenal haki? Di sini, kalau kita menjadi seorang wirausaha, tentunya kita harus paham dan tahu tentang hak atas kekayaan intelektual agar di kemudian hari paten teknologi yang dihasilkan akan memberikan keuntungan yang sangat besar dan mendapatkan royalti ketika digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian ketika kita memiliki satu produk, kita harus selalu mempatenkan suatu produk atau apa saja yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual agar tidak mudah ditiru atau diakui oleh orang lain. Dengan kata lain, seorang wirausaha harus siap atas segala resiko ketika tidak mematenkan hasil ciptaannya. Ada yang bisa kasih contoh kira-kira produk apa yang memiliki hak atas kekayaan intelektual? Nah, di sini saya punya contoh. Sebagai contoh adalah Apple telah berhasil mempopulerkan gadget satu tombol seperti yang bisa kita lihat pada iPhone, iPad, atau iPod. Apple terkenal dengan logo Apple apa? Logo Apple digigit. Logo tersebut ditempel di seluruh produk mereka. Logo itu mempresentasikan perusahaan dan dagangan mereka sedemikian rupa. Jadi sekali kita melihat ada logo Apple tergigit, kita pasti akan teringat Apple dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakan logo dan nama yang sama. Kemudian untuk menjalankan teknologinya, Apple juga menulis dan menyusun serangkaian kode yang menjadi basis dari softwarenya. Nah, kode tersebut juga dilindungi oleh hak cipta. Ya, Apple juga menemukan cara yang lebih mudah dalam menggunakan gadget, yaitu gunakan satu tombol saja, selebihnya touchscreen. Penemuan ini dilindungi oleh hak. Kemudian kira-kira apa sih tujuan dan sifat dari hak kekayaan intelektual ini? Yang pertama, tujuannya adalah mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak kekayaan intelektual milik orang lain. Karena sudah didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, jadi diharapkan tidak ada lagi pelanggaran hak cipta atau peniruan produk orang lain. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya hak kekayaan intelektual bisa meningkatkan daya saing dan pangsa pasar produk kita. Jelas, karena hanya kita yang memiliki produk tersebut, tidak ada yang bisa meniru sehingga daya saingnya akan lebih
tinggi. Nah, yang terakhir, tujuan dari sifat haki ini adalah bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi bisnis. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua buah sifat, yaitu yang pertama adalah memiliki jangka waktu tertentu. Hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, maka hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Tetapi ada juga haki yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak perak. Jadi ketika masa waktunya habis, maka kita bisa mengajukan perpanjangan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian yang kedua, sifat dari hak atas kekayaan intelektual itu adalah bersifat eksklusif dan mutlak. Artinya, tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Tak hanya itu saja, pemilik hak memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Nah, itu sekilas mengenai hak atas kekayaan intelektual. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan, bisa japri atau kita bisa ketemu di Zoom. Terima kasih.